Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Septa Putra dengan NIM 1920602044 mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Studi Kasus Pembangunan Ekonomi dan Sistem Sosial di Negara Bhutan. Kebahagiaan Nasional Bruto atau yang disingkat KNB pertama kali dicetuskan pada tahun 1970-an oleh Raja keempat Bhutan. Ia meyakinkan bahwa peningkatan GNP tidak dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tetapi, ia meyakini bahwa peningkatan kebahagiaan rakyatnya adalah sebuah indikator dari pembangunan yang progresif bagi Bhutan. Kelebihan dari GNH yaitu mengukur kualitas kesejahteraan dan pembangunan melalui cara yang lebih holistik dengan menggunakan aspek materi dan aspek spiritual secara bersamaan. Secara teknis, Gen A dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan pembangunan multidimensi yang berupaya untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara kesejahteraan material dan kesejahteraan spiritual, emosional, serta budaya masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan 1. Apakah menurut Anda kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan merupakan suatu bentuk perubahan, evolusi, ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan baru? Ya, karena peningkatan kebahagiaan rakyat adalah sebuah indikator dari pembangunan yang progresif bagi masyarakat Bhutan. Dan kelebihan GNH mengukur kualitas kesejahteraan dan pembangunan melalui cara yang lebih holistik dengan menggunakan aspek materi dan aspek spiritual secara bersamaan. Pertanyaan kedua, jika dilihat dari struktur indeks yang digunakan GNH, seberapa besar ukuran ini relevan dengan perspektif Islam? Aspek-aspek yang menurut Anda membuat dia relevan atau tidak? Secara teknis, Gen H dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan pembangunan multidimensi yang berupaya untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara kesejahteraan material dan kebutuhan spiritual, emosional, serta budaya masyarakat. Keseimbangan yang harmonis tersebut dapat dicapai melalui penyimbangan antara pemenuhan kebutuhan jiwa dan raga. Secara keseluruhan, Gen H indeks menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dari 0,743 pada tahun 2010 menjadi 0,756 pada tahun 2015. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ketiga atau yang terakhir. Apa kelemahan dari GNH ini dilihat dari aspek konsep dan pengukuran? Menurut saya, ditemukan penambahan jumlah masyarakat yang sulit mengalami kesulitan dan menghadapi negatif emosional pada diri mereka seperti rasa marah, takut, kecemasan, kecemburuan, serta egoisme atau egois. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Risha Adelia dengan NIM 1920602046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok pertama. Saya akan mempresentasikan studi kasus 2 tentang pengembangan industri halal di negara OKI dengan negara non-OKI. Pertanyaan studi kasus 2. Pertanyaan yang pertama, yaitu coba jelaskan mengapa sektor industri halal penting untuk dikembangkan. Menurut jawaban hasil diskusi kelompok kami,
Motivasi utama yang mendasari pengembangan industri produk halal adalah menggait potensi domestik. Ekonomi syariah tentu tak terbatas pada industri keuangan syariah saja, seperti bank, pasar modal, dan industri keuangan non-bank syariah sektor real, atau bidang produksi barang juga tercangkup di dalamnya. Sekarang yang tercangkup bisnis halal tidak hanya makanan dan minuman halal, tapi sudah meluas. Industri halal yang dikembangkan saat ini meliputi industri makanan halal, keuangan Islam, farmasi, kosmetik, media dan rekreasi, serta pariwisata halal atau wisata ramah muslim. Sektor industri halal penting untuk dikembangkan karena negara-negara yang berfokus untuk pengembangan ini tidak hanya negara mayoritas penduduk muslim, OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, tetapi juga negara penduduk muslim minoritas non-OKI. Karena masyarakat muslim tidak hanya berada di negara OKI saja, tapi ada juga yang berada di negara non-OKI. Pertanyaan kedua, menurut Anda apa perbedaan pengembangan industri halal yang terjadi di negara OKI dengan non-OKI? Jelaskan. Menurut hasil diskusi kelompok kami, perbedaan pengembangan industri halal yang terjadi di negara OKI dengan non-OKI adalah pada negara OKI, pengembangan industri halal sudah keseluruhan sektor. Sedangkan untuk negara non-OKI, pengembangannya hanya pada sektor wisata, media, dan rekreasi. Karena di negara tersebut tidak banyak masyarakat yang muslim. Karena di negara non-OKI kebanyakan hanya menjadi sebuah negara kunjungan seperti untuk pergi berlibur, urusan pekerjaan, dan pendidikan bagi masyarakat muslim yang ke negara tersebut. Jadi itulah mengapa negara non-OKI lebih mengembangkan industri halal pada sektor wisata, media, dan rekreasi. Pertanyaan ketiga, menurut Anda apakah paradigma pengembangan industri halal di negara OKI dan non-OKI tersebut sama? Jelaskan. Menurut hasil diskusi kelompok kami, tidak sama. Karena paradigma memiliki peran penting dalam membentuk konsep dan implementasi dari ekonomi pembangunan. Pemahaman bahwa paradigma melandasi ekonomi pembangunan Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Pengembangan di negara OKI untuk industri halal sudah berbagai sektor dan negara OKI lebih mayoritas umat muslim dibanding dengan negara non-OKI. Pada negara non-OKI untuk industri halal pengembangannya itu tidak sama, dan juga hanya di berbagai sektor saja dan tidak keseluruhan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan untuk hasil diskusi pada studi kasus 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.